kita berkaca pada masalah global, ini terkait dengan logistik, ini kemarin sempat menjadi krisis juga begitu, terutama terkait dengan kekurangan peti kemas. Seperti apa ini mempengaruhi kinerja dari pelabuhan? Tentunya kalau terkait dengan kekurangan peti kemas ini terjadi di global ini. Jadi saat ini tuh bukan terjadi kekurangan peti kemas, kekurangan slot dari kapal sendiri. Awalnya kekurangan equipment dalam hal ini adalah peti kemas, tapi berlanjut ke kekurangan slot dari kapal sendiri. Ini adalah dampak pandemik dari global, bahwa cycle dari suatu kapal saat ini berantakan sekali karena banyak di beberapa negara yang sekarang terjadi kongesti yang luar biasa. Tetangga kita juga terjadi kongesti, apalagi kalau misalnya ke Amerika sana, Long Beach luar biasa. Mereka bahkan ada kapal sekitar 5-10 untuk tunggu, dan saya dengar ada beberapa pemain logistik sampai menyewa kapal sendiri. Tetapi yang kejadian adalah kapalnya nunggu sampai dengan 20, lebih dari 25 hari. Ini seperti ini. Nah, tentunya saya syukuri sekali apa yang terjadi di Indonesia tidak terjadi kongesti seperti itu. Memang beberapa saat yang lalu agak sedikit ya mungkin ya kemacetan masih tahap normal, tetapi tidak sampai kondisi kongesti seperti di negara lain. Kira-kira seperti itu. Baik, kenapa bisa Indonesia tidak terdampak begitu signifikan Pak dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Satu, untuk yang Jakarta itu antara capacity dan traffic mungkin masih ada spare. Dan di sini ada beberapa terminal yang kita coba kelola bersama-sama dalam artian manajemennya, bukan manajemen operasional hari per hari, tetapi pada saat ada kejadian kapal delay, dampak dari schedule tidak normal itu adalah kapal schedule-nya tidak pas. Pada saat kapal ada yang delay, tentunya akan berakibat operasional keseluruhan dan potensi menimbulkan kemecahan itu ada. Dan tentunya kami sebagai pengelola pelabuhan secara keseluruhan di Tanjung Priok itu melakukan koordinasi. Apabila satu terminal potensi mengalami delay dan berimbas kepada aktivitas operasional, kita shift ke beberapa lokasi lain, tentunya Tanjung Priok, yang pada akhirnya dari masing-masing terminal masih dapat di manage dengan baik kegiatan operasional. Baik, artinya ini adalah satu langkah antisipasi yang juga mungkin dilakukan kalau nantinya di 2022 krisis dari peti kemas atau kapal ini kembali terjadi. Jadi Tanjung Priok ini antara capacity dengan traffic memang tidak terlalu banyak spare-nya, mungkin sekitar 20 something. Jadi kita nih Tanjung Priok sedang berbenah, sedang mempersiapkan melanjutkan proyek Kali Baru, Terminal 2 dan Terminal 3 di sini untuk mengantisipasi lonjakan di tahun-tahun mendatang. Dan ini terus terang aja nih kalau seandainya tidak ada COVID, mungkin Tanjung Priok sudah agak sedikit tertekan karena antara traffic dan capacity sudah semakin mendekat. Jadi solusinya adalah bagaimana menambah kapasitas Tanjung Priok, dan yang penting lagi karena di sini pengembangannya adalah di Kali Baru, terkait dengan New Priok Eastern Access yang mengkonek antara pelabuhan Kali Baru dengan jalan tol Cibitung Cilincing dapat terjadi di tahun 2023. Ini adalah salah satu solusi memperbaiki kinerja yang ada di Tanjung Priok. Baik. Kalau kita melihat kondisi dari COVID-19 saat ini Pak, di negara-negara tetangga, bahkan negara-negara maju ini juga sempat tertekan karena adanya varian baru Omicron begitu. Meskipun di Indonesia kalau kita lihat memang belum terlalu tinggi angkanya, tapi apakah sudah ada antisipasi yang disiapkan oleh Pelindo? Tentunya seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa pada saat awal-awal itu akan terjadi lockdown, PSBB, tapi satu hal yang perlu diketahui, saat itu juga dipastikan bahwa kegiatan logistik khususnya pelabuhan tidak boleh terhenti sekalipun. Dan ini tentunya edukasi kepada teman-teman di lapangan bagaimana memaintain performance, tapi at the same time juga menjaga kesehatan dari masing-masing karyawan. Dan di sini deployment-nya kita agak lebih ketat sedikit. Yang tadinya spare-nya mungkin agak gede, sekarang kita kecilkan. Jadi bagaimana memberikan layanan tetap bagus, tetapi juga mereka juga terlindungi dari sisi kegiatan. Dan yang kedua adalah terkait dengan digitalisasi. Ini adalah suatu proses yang harus kerjasama antara kami pengelola pelabuhan dengan semua stakeholder. Artinya kita digital, tapi teman-teman stakeholder digital tidak akan ketemu namanya digital business. Dan di sini dengan adanya saya tidak mendapatkan tidak mengatakan manfaat dari COVID, bukan. Tapi kita belajar ngambil
ngambil sisi positif dengan adanya COVID ini, bagaimana transformasi digital dapat berjalan dengan baik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.